Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fahri Adzikri. Saya dari kelas X3 atau 103, absen 35. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fenomena sosial kemiskinan dan demo buruh yang berkaitan dengan salah satu teori tokoh besar sosiologi yaitu Karl Marx. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang fenomena sosial kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Gejala fenomena sosial kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu individu atau kelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Akan tetapi, dirinya masih merasa miskin jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Kemiskinan bisa disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer. Kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Dan yang paling sering itu adalah upah minimum yang tidak membadai dan taraf hidup masyarakat yang buruk. Karena itulah banyak terjadinya fenomena sosial yang disebut demo para buruh atau pekerja. Fenomena sosial ini berkaitan dengan teori Karl Marx. Karl Marx memandang bahwa sejatinya aktor utama yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Keterasingan yang dialami manusia pun sesungguhnya adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas. Ini juga dipicu dalam hubungan pertentangan antar kelas bourgeois, yaitu pemilik atau pemegang saham, dengan yang melawan kelas proletaar atau buruh atau pekerja dalam merebut hak-hak ekonomi atau alat produksi. Karl Marx menilai bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh. Marx berargumen bahwa nilai suatu barang dihasilkan melalui proses produksi atas kerja buruh, sedangkan kapitalisme mencuri nilai lebih tersebut. Marx juga menyebutkan bahwa negara akan tetap ada sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri. Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara dan tidak memiliki kelas. Karl Marx juga berpendapat masyarakat dilihat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang mampu memicu konflik dan perubahan sosial. Marx melihat konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Konflik kelas timbul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya demo buruh atau pekerja ini karena para buruh atau pekerja tidak terima atas perilakuan bosnya atau pemilik modal ini atau pemilik modal saham ini ya, yang tidak adil kepada para pekerja. Pekerja ingin meminta perlakuan yang adil seperti dibayar dengan yang tinggi karena tingginya taraf hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, kita harus menemukan cara atau solusi untuk menangani masalah sosial kemiskinan ini. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, memperdayakan masyarakat. Ketiga, adalah membangun infrastruktur pelayanan dasar. Dan yang lainnya seperti program bantuan sosial, penyediaan pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin,
pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.